wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah permudah bagi kita semua untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang agama ini, sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Begitu pula Rasulullah SAW telah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah jadikan dia paham terhadap agamanya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Taib ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab tafsir, ya, dan kita sekarang sudah masuk ke dalam surat Al-Qari'ah. Ya, surat Al-Qari'ah ini merupakan surat yang ke-101, bisa antum lihat di buku antum, ya, yang terdiri dari 11 ayat. Dan surat ini merupakan surat Makkiyah. Ya, surat ini adalah surat Makkiyah, artinya surat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Dan adapun makna Al-Qari'ah adalah hari kiamat, di mana dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan, menegaskan dan menjelaskan tentang hari kiamat yang benar-benar pasti terjadi, dan masalahnya hari kiamat ini diingkari dan ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka seolah-olah surat Al-Qari'ah ini turun untuk membantah keyakinan orang-orang kafir Quraisy yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan, yang tidak meyakini adanya hari kiamat dan pembalasan. Dan mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Mereka mengatakan, sungguhnya kehidupan kita hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja. Ya, hanya di dunia ini saja. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan sekali-kali kita tidak akan pernah dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Ini perkataannya orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka membantah adanya hari kiamat. Dan adapun nama-nama hari kiamat, ya, kita tahu banyak sekali dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, nama-nama hari kiamat. Ada yang namanya Al-Qiyamah, ya, Al-Qiyamah, ada namanya Al-Ghasyiyah, ada Yaumuddin, Yaumul Mizan, Yaumul Hisab. Apa lagi, Pak? Yaumul Akhir, Masya Allah. Yaumul Akhir. Nah, Yaumul Akhir. Lalu kemudian juga termasuk Al-Haqqah,
sakhah, ya. Baru kemudian juga ada al-qari'ah. Ya, al-qari'ah yaitu apa artinya? Yaitu ketukan yang begitu keras, ya, dikarenakan dahsyatnya perkara hari kiamat yang membuat takut hati manusia. Ya, singgahnya disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ketakutan manusia pada waktu itu. Ya, apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Ya, kata Allah, inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat nanti itu merupakan perkara yang sangat besar. Ya, lalu kemudian Allah mengatakan, yauma tarawunaha, di mana hari di mana kalian melihat, tadhalu kullu murdiatin amma arda'at, di mana seorang wanita yang sedang menyusui ini kemudian melalaikan, meninggalkan anak yang disusuinya. Wa tahmilu kulla dzati hamlin hamlaha, dan wanita yang mengandung pada waktu itu keguguran janinnya. Wa taran nasa sukar, dan engkau melihat manusia itu dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidaklah dalam keadaan mabuk. Walakinna adzabullah syadid, akan tetapi karena azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu pedih. Lihat ya. Ketakutan yang begitu dahsyat. Wanita yang tadinya menyusui kemudian ditinggalkan begitu saja anaknya, sementara kita tahu namanya seorang wanita itu benar-benar sangat sayang kepada anaknya. Ya, apalagi masih bayi, itu masih cinta-cintanya. Tapi karena kejadian hari kiamat itu saja, bisa seorang wanita yang sedang menyusui tadi dia tinggalkan anak yang sedang disusuinya. Ya, wanita yang sedang mengandung dikarenakan kagetnya, takutnya pada hari kiamat tersebut, kandungannya pun keguguran. Dan tadi kata Allah, ya, terlihat manusia-manusia yang seperti mabuk, tetapi tidaklah mereka dalam keadaan mabuk, tetapi karena azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu pedih, baik pada kejadian hari kiamatnya tersebut ataupun nanti azab yang akan didapatkan oleh orang-orang kafir. Karena perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada seorang yang beriman walaupun keimanan sedikit, ya, sedikit walaupun sebesar apa? Dzarrah, seperti itu. Ada keimanan sedikit, dia tidak akan melihat kejadian hari kiamat. Karena yang akan melihat kejadian hari kiamat hanyalah orang-orang kafir. Jelas Pak ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, ini dahsyatnya kejadian hari kiamat tersebut. Dan sekarang kita masuk kepada tafsiran ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Hari kiamat. Ya, mal qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, dan apakah yang engkau ketahui tentang hari kiamat tersebut? Ya, Pak, di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kata al-qari'ah. Dan kita mengetahui sebagaimana kaidah-kaidah yang telah kita pelajari sebelumnya, kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu ayat itu mengulang-ulang kata-katanya atau dalam satu surat mengulang-ulang katanya, maka menunjukkan Allah Subhanahu wa taala benar-benar ingin menegaskan, menekankan bahwasanya hari kiamat ini pasti benar-benar akan terjadi. Yang dimana hari kiamat ini ternyata tadi orang-orang kafir Quraisy mereka semua menentangnya. Ya, bahkan dulu para sahabat juga termasuk mereka. Ya, para sahabat termasuk contoh kayak Utsman bin Affan, ya, sahabat-sahabat yang lainnya. Ketika mereka diberitahukan tentang hari kiamat, mereka merasa bingung, apa itu hari kiamat. Nah, ini memang kenyataannya mereka, pemahaman mereka, ya, mereka tidak mengetahui sama sekali tentang adanya hari kiamat dan tidak meyakini adanya hari kiamat. Jadi kalau seandainya mereka hancur, udah hancur begitu saja. Mereka mati, tulang belulang mereka hancur, selesai mereka. Ya, nggak ada sama sekali keyakinan dalam mereka bahwasanya mereka akan dibangkitkan kembali dan mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka.
Singgahnya dari situ kita dapatkan ya bagaimana orang-orang kafir Quraisy karena tidak memiliki tujuan yang tinggi, tidak memiliki tujuan tentang hari akhir, maka akhirnya apa Pak? Tujuan mereka, standar kehidupan mereka, standar kemuliaan dalam kehidupan mereka apa? Dunia, harta. Ya, harta. Tuh, jadi mereka kejar tuh dunia sebisa mereka. Mereka penuhi hawa nafsu mereka, ya. Dan mereka nggak mau untuk bersedekah karena Allah. Kalaupun bersedekah hanya untuk menunjukkan kesombongannya, kekayaannya, atau bersikap ta'assub, fanatik ke kabilah seperti itu saja mereka kerjakan. Ya, tidak benar-benar untuk membantu ini, itu dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Ya, berbeda dengan orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman mereka bersedekah, mereka menyantuni anak yatim, mereka berbuat baik. Karena apa? Karena adanya hari pembalasan, adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat, dan mereka tahu segala amalan-amalan mereka ketika mereka melakukan hal tersebut itu semua adalah sebagai tabungan mereka untuk membangun istana yang besar di surga nanti. Kan gitu? Ya, Pak? Ya, tapi beda dengan polanya atau tindakannya orang-orang kafir. Ya? Waktu itu sudah saya jelaskan belum ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ya yang menggambarkan apa? Tindakan atau polanya orang-orang kafir. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia yaitu orang-orang kafir Quraisy ini maksudnya ya apabila Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan memberikan kenikmatan kepada mereka, memuliakan mereka, apa kata mereka? Mereka pun mengatakan Rabbi akraman. Tuhanku memuliakanku. Tuh. Kalau misalnya diberikan harta, diberikan jabatan. Tetapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan rizki yang sedikit, jabatannya mungkin turun, ya rendah pada gitu. Apa kata dia? Tuhanku telah menghinakanku. Nah, tuh. Jadi pola pikir mereka kemuliaan adalah apa? Harta atau dunia, jabatan, tuh kemuliaan. Tapi kalau orang beriman enggak. Orang beriman standar kemuliaannya adalah firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, mau dia miskin, mau dia kaya, ya banyak hartanya atau sedikit hartanya, nah, jabatannya tinggi ataupun jabatannya rendah atau bahkan rakyat jelata, ya, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Ketakwaannya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tampang-tampang kalian, tidak pula melihat kepada harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian, keimanan kalian, wa a'malikum, dan juga melihat kepada amal soleh kalian. Tuh. Pak. Ya, seperti itu kemuliaan. Nah, tadi jadi kita katakan kalau ada manusia ya yang menstandarkan dirinya tadi, orang-orang yang beriman standar, oh kemuliaan itu dengan kekayaannya dan sebagainya. Nah, itu nggak ada bedanya dengan pemikirannya, pola pikirnya orang-orang kafir. Nggak ada bedanya dengan pola pikirnya orang-orang kafir. Nah, tadi kita katakan di sini ya tadi. Ya, orang-orang kafir Quraisy mereka mengingkari hari kiamat, mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari pembalasan, sehingga mau tidak mau karena tidak ada tujuan akhir, ya, maka akan berefek, benar tidak? Ya, akan berefek pula terhadap amalan-amalan mereka. Sehingga akhirnya apa disebutkan oleh Allah, kalla bal la tukrimunal yatim. Mereka tidak memuliakan anak yatim, wala tahaduna ala ta'amil miskin. Mereka tidak mengajak manusia, memotivasi manusia untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Dan sebalik malah kenapa mereka wa ta'kuluna turatsa aklal
lama ya, bahwasanya kalian memakan warisan ya itu dengan dicampur adukan antara yang halal dan haram. Lihat ya kelakuan orang-orang kafir. Bahkan sampai sekarang ya orang-orang kafir, mereka nggak peduli mau harta halal mau harta haram, dia embat aja mereka. Ya diembat, dihantam sama mereka. Pokoknya selama harta tersebut sudah sampai kepada saya, halal semuanya. Itu katanya ya. Nah, masalahnya nih perbuatan orang-orang kafir seperti ini diikuti pula oleh orang-orang yang muslim. Ya, kaum muslimin. Sehingga akhirnya apa? Terbaurlah mereka semua. Nggak ada bedanya antara orang kafir dengan orang muslim dalam tindakan mereka. Sehingga Rasulullah pun mengatakan bahwasanya di akhir zaman nanti akan datang suatu masa ya, la yubalil mar'u bima akhadal mal, di mana seseorang enggak peduli lagi dari mana dia mengambil hartanya, amin halal au min haram. Apakah berasal dari harta yang halal ataukah berasal dari harta yang haram, selama itu bisa memuaskan hawa nafsunya, maka akan dia ambil. Apa? Tadi kita kembalikan gara-gara pola pikirnya hampir sama dengan orang-orang kafir Quraisy. Kita tanyakan mungkin orang-orang yang tadi mencuri, korupsi, menghardik anak yatim, tindakannya buruk ya. Mungkin kalau kita tanyakan kepada dia tentang hari kiamat, dia antara percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya? Walaupun kata dia, oh iya saya tahu ada hari akhir, saya yakin gini dan sebagainya. Tapi dia antara percaya dan tidak percaya. Karena apa? Kalau dia benar-benar percaya, benar-benar beriman, yakin dan sebagainya, pasti dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk tersebut dan fokus untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya Pak, betul nggak? Nah, seperti itu. Nah, antum seperti ini yang sekarang di sini, ya, yang bermajelis ilmu, yang memaksakan diri antum ada di sini, itu gara-gara apa? Gara-gara tadi. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab neraka jahanam. Tahu kita, begini toh ya kelakuan orang-orang kafir. Jadi akhirnya apa? Mau tidak mau saya akan menghindarkannya. Nih kalau yang datangnya ke sini dengan penuh tapi kalau disuruh bosnya, nah itu hati-hati ya, hati-hati. Ya hati-hati. Maka jangan, masya Allah, kalau sudah dipaksa sama bosnya dan sebagainya, maka ikhlasin aja udah. ya jangan mau aduh terpaksa banget nih sebagainya. Enggak, udah sudah terpaksa namanya, sudah dipaksa, udah datangnya harus benar-benar ikhlas, ditulusin ya, supaya apa? Ilmu itu masuk ke dalam dada kita. Jelas ya? Jelas? Nah, barakallahu fikum, masya Allah ya. Nah, kita katakan, nah ini ada pengulangan tersebut dalam Al-Quran. Begitu pula dalam ayat-ayat yang lainnya, bagaimana Allah mengatakan apa? Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah, kadzabat Tsamudu wa 'Adun bil qari'ah. Ya, Al-Haqqah, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Kalau tadi apa? Al-Qari'ah ya. Ini Al-Haqqah, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Ya, dan tahukah kamu tentang hari kiamat? Sama nih artinya, mananya. Lalu kemudian Allah katakan kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Kaum Tsamud dan kaum 'Ad itu telah mendustakan hari kiamat. Pak, lihat di sini dikatakan tentang kaum Tsamud, tentang kaum 'Ad. Pak, orang-orang kafir Quraisy ya mereka meyakini kaum Tsamud dan kaum 'Ad itu adalah nenek moyang mereka. Dan mereka kaum 'Ad ataupun kaum Tsamud ini adalah bangsa Arab asli. Jadi nenek moyang mereka. Dan bahkan orang-orang kafir Quraisy mereka mengetahui dengan benar-benar keyakinan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan kaum 'Ad dan juga kaum Tsamud dikarenakan mereka telah ingkar kepada hari kebangkitan. Dan bahkan pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy masih melihat puing-puing kehancuran kaum Tsamud. Masih terlihat berhala-berhalanya, ininya, ya, semua bangunan-bangunannya itu masih terlihat oleh mereka. Jadi kalau mereka lewat tuh kelihatan mereka. Ya, tuh kabilahnya atau tempatnya kaum Tsamud. Jadi gitu. Jadi seolah-olah mereka jadi benar-benar ya seolah-olah gitu, kayak tetanggaan gitu ya. Itu hancur tuh kaum itu.
Jadi kalau ketika Allah mengatakan kepada mereka tentang kaum Samud dan kaum Ad, mereka tahu banget kisah tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin tuh lihat ya menghantarkan mengiringi kabar tentang kaum Samud dan kaum Ad ini agar apa? Mereka sadar. Ya, mereka sadar. Kalau mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun akan dihancurkan sebagaimana kaum Ad dan kaum Samud yang telah Allah hancurkan. Jelas tak? Naam, barakallahu fikum. Masuk ayat yang keempatnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran atau laron-laron yang bertebaran. Ya. Karena apa? Ya memang itulah manusia pada waktu itu, pada hari kiamat ketika mereka dibangkitkan dari kubur mereka kebingungan, ya. Mereka kebingungan, lari sana lari sini, dan mereka merasa kok keadaan ini benar-benar berbeda, dan mereka pun juga benar-benar ketakutan. Dan kalau orang ketakutan gimana, Pak? Ya coba kayak kita melihatnya orang waktu gempa. Cuman gempa kecil ya. Gempa itu kecil. Enggak ada apa-apanya tuh. Enggak ada apa-apanya. Pada waktu itu gimana manusia? Panik, lari sana lari sini, enggak jelas ya. Ada yang sana kemari. Nah, ini lebih parah dibandingkan apa? Gempa, ya. Lebih parah. Nah, itu kepanikannya lebih dahsyat lagi. Akhirnya mereka berhamburan, dan bahkan ketika mereka pun dibangkitkan dari kubur, mereka pun juga sama. Mereka merasa kebingungan, mereka berhamburan ke sana kemari, terjadi pasti huru-hara. Terjadi pasti kebisingan, kebingungan yang begitu besar. Bahasanya kalau kita chaos ya, seperti itu ya. Ketakutan yang begitu besar. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, apa kata Allah? Khusya'an absaruhum, ya, pada waktu itu sambil pandangan mereka tertunduk, yakhrujuna minal ajdar. Mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka, ka'annahum jaradun muntashir. Mereka bagaikan belalang-belalang yang bertebaran. Jadi kalau kita lihat ya, belalang kalau lagi ramai banyak itu bertebaran udah gimana tuh Pak ya? Udah enggak jelas. Seperti itulah keadaan manusia nanti. Ya, dan berapa banyak manusia, Pak? Ya, sekarang aja udah banyak, udah padat. Ya, untuk bernafas aja susah, Pak ya. Ya, bernafas aja susah. Sekali bernafas kena virus. Ya. Nah, ini apa? Dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman semuanya berkumpul keluar dari kuburan. Itu apa gak dahsyat banget gitu kan? Dan kemudian mereka semua tidak ada pakaian, udah seperti itu aja. Ya, nggak ada pakaian sama sekali, nggak ada sendal, nggak ada peci-peci seperti ini yang menghiasi. Blong dah. Nah, keadaan manusia. Lalu kemudian selanjutnya ayat yang kelimanya, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya, bahwasanya dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Nah, ya tadi kita katakan, jadi pada waktu itu gunung-gunung itu bagaikan apa? Bagaikan bulu-bulu, baik bulu binatang, bulu domba kah itu, ataupun bulu misalnya bulu kucing atau ambilnya seperti itu, bulu apa lagi? Burung dan sebagainya, antum kumpulin kemudian antum lemparkan, bertaburan enggak? Bertaburan. Seperti itu gunung-gunung. Bayangkan. Ya. Lagi hanya sekedar meletus saja udah begitu dahsyatnya. Ini malah gunung-gunungnya terbang, coba Pak. Ya, bukan lagi manusia yang terbang, ya, gunung yang terbang. Lagi kita ngeliat ada manusia terbang aja dahsyat. Ini gunungnya yang terbang, dah. Loncat sana, loncat kemari, ke sini, ke situ, gua gerak semua. Semuanya, Pak. Ya, semua gunung. Enggak ada gunung katanya, malas lah, kata gunung satu. Enggak, semuanya berterbangan pada kita. Ini apa enggak ada dahsyat. Jadi gunung-gunung yang Pak Nur yang biasa antum ya antum naikin, ya terbalik nanti dia yang naikin antum. Ya, dia yang naikin. Masya Allah. Kita Pak ya, Masya Allah. Nah,
Kemudian nanti pergerakan gunung-gunung tersebut, ya, pergerakan gunung-gunung tersebut ada beberapa tahapannya dijelaskan oleh para ulama. Ada yang pertama, tahapan yang pertama yaitu gunung-gunung yang dicabut dari tempatnya lalu kemudian tadi dia berterbangan. Ya, Allah katakan dalam firman-Nya, apa kata Allah? Wa taral jibala tahsabuha jamidah. Dan engkau melihat gunung-gunung itu, engkau pun menyangka bahwasanya gunung tersebut dia diam di tempatnya. Wahia tamurru marras sahab. Padahal dia berjalan seperti berjalannya berjalannya awan. Terbang sana, terbang sini. Lompat sana, lompat sini. Ngantem sana, ngantem sini. Enggak tahu kuburan Pak Nur nanti kan. Kuburan ini dan sebagainya, kantem semuanya. Ya, seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua apa? Allah hancurkan gunung-gunung tersebut ya dengan dibenturkan dengan bumi. Ya, dibenturkan dengan bumi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fa yauma idzi waqa'atil waqiah. Ya. Hari di mana pada waktu itu ya bumi dan juga gunung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala fadukkata dakkatan wahidah. Lalu kemudian keduanya pun dibenturkan dengan satu benturan. Itu gimana tuh? Dahsyatnya ya. Seperti itu. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, ya Allah Subhanahu wa taala hancurkan habisnya gunung tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya-tanya kepada engkau ya Muhammad tentang gunung. Apa kata Allah Subhanahu wa taala lanjutkan? Qul yansifuha rabbi nasfa. Katakanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan gunung tersebut sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dataran dari gunung-gunung tersebut atau bekas dari gunung-gunung tersebut ya menjadi benar-benar begitu datar. Dan pada waktu itu ya tidak ada seorang pun di antara kalian melihat ada dataran yang tinggi maupun dataran yang rendah. Udah semuanya datar. Berarti hancur seluruhnya gunung-gunung. Tuh kejadian apa yang terjadi pada gunung-gunung. Dan kita tahu Pak, gunung sebagai apa di bumi ini? Sebagai pasak. Pasak Pak? Gak tahu juga antum juga pasak apa? Apa? Pasak apa? Pasak itu kayak patokan gitu ya. Matok kayak kemah, kayak tenda. Itu kan ada patoknya, ada pasak ini. Tek seperti itu. Pasaknya dilepas, gimana tendanya? Terbang sudah. Ya begitu pula ya. Pasak dia dari bumi ini dilepas semuanya. Ya, semuanya pada terbang masaknya malah. Ya, gimana keadaan bumi? Yaitu berparah, goncangan enggak jelas. Berantakan. Itulah keadaan dunia pada waktu itu, pada hari kiamat. Wa na'udzubillah min dzalik, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar kita tidak melihat kejadian hari kiamat tadi. Enaknya langsung masuk surga Pak ya. Enak ya Pak ya? Nah, enak insyaallah. Tapi enggak semuanya harus melewati yaumul mahsyar. Kita harus melewati hari peradilan, yaumul hisab, yaumul mizan. Kita harus melewati itu semua. Tapi insya Allah akan dipermudah bagi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, bertakwa. Bahkan orang-orang yang beriman dan bertakwa sekarang di dalam kubur mereka terus meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan hari kiamat. Karena apa? Karena sekarang mereka dalam kesenangan, dalam kebahagiaan, dan mereka tahu bahwasanya nanti setelah terjadi hari kiamat dan mereka masuk surga, kenikmatannya lebih dahsyat. Tuh, orang-orang yang beriman sekarang dalam kuburnya. Berbeda dengan orang-orang kafir sekarang dalam kubur mereka. Ya, mereka meminta-minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Hari kiamat
ditunda. Kalau bisa jangan pernah terjadi. Karena apa? Kata mereka, sekarang dalam kuburan aja sudah begitu dahsyatnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau seandainya di dalam neraka jahanam. Selesai perkara mereka. Paham Pak? Haus Pak ya? Masya Allah. Ya, selanjutnya ayat yang ke-6 dan ke-7. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang begitu penuh dengan kebahagiaan. Ya, maksudnya apa di sini, Pak? Yaitu timbangan amalan ketaatan yang dia lakukan, timbangan amalan kebaikan, amal solehnya lebih berat dibandingkan timbangan amalan keburukannya. Ya, sehingga akhirnya apa? Nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, dia hidup penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada istana-istana yang besar, ada bidadari-bidadari yang begitu cantik. Antum sekarang dapat bidadari enggak, Pak? Ada yang belum dapat bidadari sekarang. Ya. Nah, kalau mau dapat bidadari nanti masuk surga. Tapi bidadari tersebut gak ada apa-apanya dengan istri antum. Kalau sama-sama masuk surga, dan semoga masuk surga. Ya, nggak ada apa-apanya. Sekarang aja ngomong bidadari. Nanti bidadari itu nggak ada apa-apanya dengan istri antum kalau sama-sama masuk surga. Jelas Pak? Itu ratunya para bidadari. Walaupun wajahnya mungkin di dunia biasa-biasa aja, tapi nanti ketika di akhirat, benar-benar dahsyat. Ya, nah, Masya Allah. Gitu Pak ya. Nah, itu bagi orang-orang dimasukkan di dalam surga dan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini pula menunjukkan kepada kita bahwasanya timbangan itu begitu banyak. Ya, kenapa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Fa amma man thaqulat mawazinu. Timbangannya. Jadi banyak. Banyak. Dan hal ini pula disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Apa kata Allah? Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami letakkan timbangan-timbangan yang penuh dengan keadilan, yang benar-benar adil, benar, ya, enggak seperti timbangan yang ada di dunia ini. Baik timbangan di warung-warung ataupun timbangan di pengadilan, seperti itu ya. Itu semua itulah timbangan dunia. Tapi timbangan Allah Subhanahu wa taala enggak, benar-benar tepat, penuh dengan keadilan. Bahkan Allah mengatakan apa? Fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak ada seorang pun pada waktu itu ketika dia ditimbang amalannya dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun enggak ada. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana mithqala habatin min khardal. Walaupun ya amalan yang telah dia lakukan itu sebesar biji sawi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan pahalanya kepada dirinya. Coba, ya. Nah, tadi disebutkan kata mawazin dari jamak mizan. Ya, jamaknya mizan, timbangan, mawazin berarti timbangan menunjukkan nanti timbangan di akhirat itu begitu banyak. Maka Pak, ya, jangan pernah kita meremehkan sedikit pun dari amalan kebaikan, Pak. Jangan. Nah, ini masalahnya kita ya. Kita pikir ya udah yang amalan itu adalah sekedar sholat, puasa wajib,
Ya, itu amalan. Padahal nggak seperti itu. Apapun amalan kebaikan, maka itu jangan diremehkan. Rasulullah mengatakan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau meremehkan sedikit pun dari kebaikan, walau antal ko akhaka biwaji tolakin. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Tuh Pak. Jadi tolong wajahnya coba penuh dengan senyuman coba. Tuh kan enak kan? Itu pahala Pak. Itu pahala. Jadi jangan cembetut, jangan sebagian dan sebagainya. Jangan antum perlihatkan masalah antum ke bos antum, jangan. Ya? Jangan. Bos antum juga punya masalah. Ya, seperti itu. Ya, antum datang lagi dengan masalah. Dia udah gelap, tambah gelap lagi dengan melihat wajah antum. Pak, dan juga dari akhlak yang mulia adalah apa? Tidak memperlihatkan permasalahan diri kita kepada orang lain. Dan salah satunya untuk menutupi permasalahan tersebut adalah dengan senyuman. Ya, dengan senyuman. Bukankah Rasulullah mengatakan apa? Apa kata Rasulullah? Ya, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang dicintai oleh Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Wa habbul a'mali ilallah sururun tudkhilu ala muslim. Sedangkan sebaik-baiknya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang Gimana caranya? Senyum. Tuh kayak gini tuh. Kan senyum semua kan? Saya senyum atau senyum juga? Masya Allah. Ya, ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jelas Pak? Ngobrol santai sambil senyum. Jangan ngegas terus. Ya. Baru serempetan dikit, cuman kena dikit langsung ngegas. Jangan. Kasih senyum. Maaf Pak, begini dan sebagainya. Pasti dia langsung maafkan. Ini enggak. Dia yang nyerempet, dia yang ngegas. Repotnya. Ya, repot. Jadi apa tadi kita katakan jangan meremehkan sedikit pun dari kebaikan. Karena apa tadi kata Allah, ya, bahwa walaupun amalan kita sebesar biji sawi, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan pahalanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan timbang amalan tersebut. Bahkan Allah mengatakan juga dalam ayat yang lainnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan walaupun sebesar dzarrah, ya, dzarrah, maka dia akan melihat pahalanya, melihat ganjarannya. Dzarrah itu sebesar apa, Pak? Jelaskan para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya sebesar semut, Pak, semut. Ya, semut mau ngerame-ramean di sini di punggung antum, kira-kira gimana, Pak? Berat nggak, Pak? Waduh, kayaknya berat banget nih semut. Gak ada. Ya, gak ada. Mau mereka bertumpuk-tumpuk sampai bual, sampai atas, gak ada sama sekali berat-beratnya. Ini satu semut. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Ada yang mengatakan seperti dzarrah itu seperti semut tadi. Ada yang mengatakan dzarrah itu bagaikan apa? Bekas debu, Pak. Bekas debu gimana? Berat nggak, Pak? Antum bawa kemana-mana debu kok. Ya, muka antum berdebu semua nih kayaknya. Tapi udah kelap dengan wudhu tadi ya, masya Allah. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan apa? Bagaikan butiran debunya lagi, lebih kecil lagi tuh ya. Kalau tadi bekas-bekas debunya masih banyak. Ini butiran debunya nempel-nempel seperti itu. Nah, seperti itu. Apa ya? Antum bukan debu lagi, tanah kayak antum bawa nih kayaknya. Tadi nggak ada rasanya, Pak ya? Nggak ada rasanya. Ya, baju yang antum pakai sekarang itu lebih berat dibandingkan debu. Tapi lihat tadi Allah Subhanahu wa taala katakan, walaupun sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala datangkan pahalanya. Ketika kita mengamalkan keburukan, sebaliknya kita pun juga akan melihat balasannya. Nah, ini bedanya antara seorang mukmin dan fajir. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, disebutkan apa kata Rasulullah? Innal mu'min yara dzunubahu. Sungguhnya seorang mukmin ketika melihat dosa-dosanya. Nih, bedanya seorang mukmin, ya. Kalau seorang mukmin tadi dia tidak akan mengabaikan satu amalan ketaatan pun walaupun itu terlihat kecil.
Begitupun juga dia tidak akan mengabaikan suatu kemaksiatan. Apa kata Rasulullah? Innal mu'min yara dzunubahu kaqa'idin tahta jabal. Seorang mukmin ketika melihat dosa-dosanya, ada dosa dikit Pak, bisa yang seperti itu ya. Kaqa'idin tahta jabal, akan tetapi seperti orang yang duduk di bawah gunung. Yakhafu an yaqa'a alaihi, di mana dia takut apabila gunung tersebut akan runtuh dan menindihnya. Tuh orang-orang mukmin ketika melihat dosa-dosanya. Beda dengan orang-orang apa? Fajir. Ya, apa kata Rasulullah? Wa innal fajir yara dzunubahu, dan sesungguhnya orang-orang fajir ketika melihat dosa-dosanya itu seperti apa? Kadzubabin marra ala anfihi, itu bagaikan lalat yang bertengger di hidungnya. Terus diapain? Dah toel, peng. Dah gitu aja. Itu orang fajir. Nah, sekarang introspeksi diri kita. Ketika kita melakukan kemaksiatan, gimana tuh? Seperti mukmin tadi ataukah seperti fajir tadi? Antum yang bisa menjawabnya sendiri dengan bos juga. Bos, mana bosnya tadi, Bos? Ada di sini bosnya? Nggak ada? Tadi. Ya, kita sendiri introspeksi diri kita. Lihat. Ketika kita melakukan kemaksiatan, apakah kita biasa-biasa tadi? Biasa-biasa aja, seperti lalat tadi datang ke hidung, kemudian ditowel gitu aja. Atau tadi seperti seorang mukmin, ya, ketika melihat dosanya, ketika dia mungkin terjatuh pada suatu kemaksiatan, dia seperti apa tadi? Seperti orang yang duduk di bawah gunung dan ketakutan pasti gunung tersebut udah kayak seolah-olah mau menghantamnya. Tuh. Ya Pak, introspeksi diri kita. Azan. Baik. Bismillah. Kita lanjutkan kembali. Nah, itu perbedaan antara seorang mukmin dan fajir. Ya, seorang mukmin dan fajir. Seorang mukmin benar-benar takut dan kemaksiatannya, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Fajir, ya, dia melakukan kemaksiatan, dia merasa aman. Sekalinya dia melakukan kebaikan, merasa pasti ini saya masuk ke dalam surga nih. Ya, tuh kayak gitu. Fajir. Nah, ngerasa kepedean dengan amalannya. Ya, sementara kemaksiatannya begitu bertumpuk-tumpuk pada dirinya. Nah, lalu kemudian adapun perkara-perkara yang akan ditimbang pada hari kiamat nanti, ya dijelaskan oleh para ulama ada 3 hal. Yang pertama yang akan ditimbang adalah amal solehnya. Ya, amal solehnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang mengatakan apa? At-tuhuru syatrul iman. Kesucian adalah bagian dari iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Dan mengucapkan alhamdulillah pahalanya akan memenuhi timbangan. Tuh. Berarti amal soleh kita nih yang akan ditimbang. Lalu kemudian yang kedua yang akan ditimbang adalah apa? Pelaku amal solehnya. Nah, pelaku amal solehnya. Dan hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang mungkin antum juga tahu, ya, tentang kisahnya Abdullah bin Mas'ud, di mana pada waktu itu Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya lagi berkumpul jalan bareng seperti itu. Tiba-tiba Rasulullah menginginkan siwak dari batang pohon pada waktu itu. Dan akhirnya Abdullah bin Mas'ud segera mengambil ranting dari batang pohon tersebut, dia naik, tiba-tiba ada angin, ada gitu ya, dan tersingkaplah betisnya Abdullah bin Mas'ud yang pada waktu itu begitu kurus kecil, dan para sahabat langsung tertawa melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud pada waktu itu. Dan Rasulullah semua marah pada waktu itu dan berkata kepada mereka, apa yang kalian tertawakan? Lalu kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami tertawa gara-gara melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang begitu kecil dan kurus. Lalu kemudian Rasulullah pun mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sungguh betis tersebut lebih berat dibandingkan gunung Uhud pada hari kiamat nanti, pada hari timbangan nanti. Tuh. Dia Bapak langsung
Apanya? Pelaku amal soleh itu tubuhnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah catatan amalannya. Ya, catatan amalannya. Sebagaimana dalam hadis bitokoh. Hadis bitokoh itu hadis kartu, Pak. Ya, dimana nanti ketika seorang pada hari kebangkitan nanti, ya dia akan dipaparkan kepadanya catatan-catatan amalannya. Ada 99 catatan amalan pada waktu itu, dan setiap catatan tersebut ya panjangnya sejauh mata orang memandang. Bukan seperti ini ke situ, Pak ya, bukan. Enggak ada. Seperti kayak dataran luas begitu saja. Ya, sejauh itulah apa? Catatan amal dari satu catatannya. Dan dia ada 99 amalannya pada waktu itu. Lalu kemudian Allah katakan kepada dirinya, apakah ada sesuatu yang ingin engkau ingkari dari catatan tersebut? Apakah ada malaikatku yang melakukan kezaliman dengan catatan yang salah pada waktu itu? Kata dia, enggak ya Allah. Udah semuanya, mau nggak mau pasrah dia pada waktu itu. Benar semuanya. Ya. Kenapa? Ya, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran ya, amalan yang kecil pun dan kemudian amalan yang besar pun semuanya tercatat pada hari kiamat tersebut. Sehingganya orang-orang mujrim pada waktu itu benar-benar ketakutan. Mereka mengatakan, "Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab apaan ini? Ya, tidak meninggalkan perbuatan kecil maupun yang besar kecuali semuanya tercatat di dalamnya. Itu orang-orang mujrim ketakutan pada kita. Nah, catatan amalan tersebut. Nah, ketika tadi akhirnya catatan amalan dan dia melihat keburukannya, ya, dan dia pun sudah pasrah pada waktu itu, ya, sudah pasrah dan melihat keburukan tersebut, dan memang pada waktu itu sudah berkeyakinan sudah bakal masuk neraka jahanam. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala keluarkan satu bitokoh, satu kartu, dan ini kartu andalannya kaum muslimin. Apa itu? La ilaha illallah, ucapan syahadatainnya. Nah, pada akhirnya pada waktu itu bitokoh tadi ditaruh di satu timbangan, catatan amalannya tadi ditaruh satu timbangan, ternyata ucapan la ilaha illallah tersebut lebih berat, kemudian orang tersebut pun dimasukkan ke dalam surga. Anda sudah ngucapin belum? Udah? Aman kalau gitu ya. Kalau gitu bisa berlaku maksiat ya? Enggak. Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena apa? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kenapa tadi orang tadi dia akhirnya dengan bitokoh la ilaha illallah tersebut akhirnya lebih berat. Kenapa? Di akhir hayatnya, ya, di akhir hayatnya dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini la ilaha illallah tersebut, lalu kemudian dia pun wafat dalam keadaan tersebut. Beda dengan seorang, mungkin ada yang matinya dalam keadaan maksiat, ada yang matinya lagi berzina, ada yang matinya lagi tegak homer. Hati-hati, ini beda lagi ceritanya. Ya, beda ceritanya. Tapi kalau orang yang tadi dia pada waktu itu sebelum kematiannya dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pada hadis muttafaqun alaih, orang yang melakukan pembunuhan berapa? 100 pembunuhan, 100 orang. Gimana akhir hayatnya? Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini la ilaha illallah tersebut. Kemudian apa? Dia meninggal dalam keadaan tadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia pun dimasukin ke dalam surga. Tuh, maksudnya seperti itu, Pak. Jadi jangan kepedean, udah kalau gitu saya udah ngucapin la ilaha illallah nih sekarang nih. Kalau gitu bisa melakukan kemaksiatan, awas antum mati dalam kemaksiatan tersebut, selesai perkara. Ya, selesai perkara. Makanya dijelaskan, Pak, dikatakan oleh orang-orang, boleh seseorang itu melakukan kemaksiatan, boleh. Ya. Tapi harus ada 2 syarat. Apa syaratnya? Dia tahu kapan dia mati. Ya, tahu dia kapan mati. Dan yang kedua apa? Syaratnya dia bisa benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang benar sebelum mati tersebut. Bisa? Siapa di antara antum yang tahu tentang kematian antum? Ada yang tahu? Ada yang tahu. Orang lagi sehat-sehat, lagi minum langsung keselak meninggal. Ada orang yang di rumah sakit, udah sakitnya bertahun-tahun gak mati-mati juga. Ya, ada orang bahkan yang mau bunuh diri.
ngelempar dirinya ke kereta api, sudah kebelah sebelah badannya, nggak mati juga ternyata. Tuh, ya, kematian. Jadi tadi kalau mau melakukan kemaksiatan, tadi syaratnya Pak, ya, dia tahu kapan kapan dia matinya. Yang kedua Pak, dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia mati. Tapi kan masalah tadi kita nggak ada yang tahu kapan kita mati. Kalau kita nggak tahu kapan kita mati, maka gimana caranya? Sudah terus beramal soleh dan kita berharap kepada Allah agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Gitu Pak ya. Ya, jadi jangan tadi kepedean ada hadis bitokoh toh, dicari-cari habis itu balik ke rumah, ya. Jadi hujah nih kata dia. Itu enggak benar ya. Baik. Lalu kemudian ini ayat ke-8, ke-9 dan 10, 11-nya wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, tadi kebalikannya, ya berarti dia mengamalkan keburukan-keburukan. Nah, ini berarti ya. Ya, ini yang tadi kebalikannya. Ini ada orang-orang yang timbangan amalan kebaikannya itu sedikit. Berarti timbangan amalan keburukannya begitu banyak. Nah, disebutkan oleh Allah. Ya, fa ummuhu hawiyah. Tempatnya di mana? Neraka hawiyah. Ya, wa ma adraka ma? Iya. Tahu enggak apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu neraka yang begitu panas. Nah, ini malah dijelaskan langsung lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang banyak mengisi kehidupannya dengan kemaksiatan dan dosa-dosa. Di mana tempatnya? Ini ya neraka tuh. Jadi jangan kepedean bilang ada hadis bitokoh tadi. Karena apa? Ada ancaman juga dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Berbeda yang tadi dimaksudkan, ya, bitokoh tadi dikarenakan sebelum akhir hayatnya dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas sampai sini Pak? Dan adapun neraka jahanam, masya Allah, udah jangan sosok nantang neraka jahanam deh, ya. Jangan sosok pakai perkataan ada seorang artis ya gitu ya, mau masuk neraka jahanam nanti kumpul dengan artis-artis Hollywood, Bollywood, ini sebagainya, udah apa-apaan ini ya. Rasulullah katakan inna ahwana ahli nari adaban, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah seorang laki-laki yang diletakkan di kedua kakinya sendal, yaitu yang terbuat dari apa? Batu bara api neraka jahanam, yaghli minhuma dimauhu, dan kemudian apa? Tuh otaknya meleleh, hancur dikarenakan panasnya yang dia rasakan pada kakinya. Lalu kemudian dia pun mengatakan enggak ada azab orang yang lebih pedih dibandingkan azab di dirinya, padahal azab yang dia rasakan adalah azab yang paling ringan. Tuh Pak. Jadi jangan main-main ya. Dan neraka jahanam panasnya itu 70 kali lipat ya dibandingkan panasnya api yang paling panas di dunia ini. Jadi cari nih panas di dunia ini yang paling panas itu baru 1% saja. Ya, 1 kali lipatnya. Neraka jahanam 70 kali lipatnya. Apa enggak mengerikan? Enggak, dasar. Jangan sosok nantang. Ya, jangan sok-sok nantang sering. Nah, barakallahu fikum. Baik, sini ada pertanyaan? Perlu pertanyaan enggak? Atau tutup? Tanya dulu lah, Masya Allah. Fadal, silahkan. Nah. Kemudian Pak Ustaz, terakhir kaum Samud berkata dengan Quraisy. Kan pada saat itu di kitab Injil tidak ada penerangan masalah hari kiamat. Di kitab? Di kitab Injil ada nggak penerangan masalah hari kiamat? Kan sebelum itu turun Islam belum turun. Para sahabat Rasulullah ada sebagian yang tidak yakin dengan hari kiamat. Kalau penerangan. Ya, untuk masyarakat kaum Samud ataupun kaum 'Ad itu tidak ada kaitan dengan kaum apa di Injil. Ya, Injil bahkan membahas tentang kaum yang lainnya, kaum Firaun dan sebagainya. Kalau di Injil mungkin berbicara tentang hari kiamat. Tetapi orang-orang kafir Quraisy, apa kitab mereka? Gak ada kitab mereka ya.
Kitab mereka nggak ada. Tetapi mereka menisbatkan diri mereka sebagai apa? Pengikutnya Nabi Ibrahim. Jadi gitu ya. Jadi kalau adapun Injil masih menjelaskan tentang adanya hari kiamat. Tetapi dalam Injil itu terdapat penyimpangan-penyimpangan yang begitu banyak. Salah satunya apa? Penyimpangan tentang ketuhanan. Nah, ini nggak benar. Seperti itu. Nah, adapun khusus orang-orang kafir Quraisy, mereka benar-benar nggak sama sekali percaya tentang hari kiamat. Kaum Ad dan kaum Tsamud itu tadi kita katakan, ya mereka tidak tahunya dari kitab Injil. Mereka tahunya memang sudah ada tuh gitu. Dan itu cerita turun menurun mereka gitu. Paham Pak? Ya. Karena apa? Ya tadi itu nenek moyang mereka. Terutama kaum Tsamud, bahkan kaum Tsamud tadi kita katakan puing-puingnya, rumah-rumahnya masih ada. Setiap mereka melewatin tahu tuh, tuh kaum Tsamud tuh. Kaum yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, itu. Bahkan dalam Al-Qur'an kan Allah katakan mengenai, Allah langsung menceritakan kepada orang-orang kafir tentang orang-orang kafir Quraisy. Allah ceritakan dalam surat Al-Fajr ya. Surat Al-Fajr Allah katakan tentang kaum Tsamud, kaum Ad, lalu kemudian kaum Firaun langsung. Ya, karena apa? Karena pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy mereka sudah jelas tahu tentang kaum Ad, kaum Tsamud karena itu nenek moyang mereka. Dan mereka tahu tentang kaum Firaun karena apa? Kenapa? Karena mereka dekat dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi selalu membanggakan Nabi Musa yang mengalahkan Firaun. Karena apa? Karena mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kisah-kisah itu yang mereka tahu tentang kisah yang lainnya hanyalah kisah Firaun tadi tuh. Adapun yang kaum Tsamud dan Ad itu tidak. Mereka tahu dari nenek moyang mereka. Jelas ya? Nah, barakallahu fikum. Ada lagi? Sudah? Nggak ada? Jelas semua ya? Nah, alhamdulillah, masya Allah. Tinggal masalahnya masuk nggak ke dalam hati tadi? Ya, tinggal pengamalannya saja. Masya Allah, sudah jelas semua. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya. Dan semoga kita semua di sini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.